سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Adapun kita sedikit baca manaqib daripada riwayat hidup al-alim al-lama al-arif billah Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan dengan berkat kita baca manaqib ini kita menimbulkan tambah mahabbah, tambah cinta, dan Allah berikan kita karamat kemuliaan di sisi Allah. Dengan berkat siapa? Dengan berkat kita memperingati orang-orang saleh. Karena kita disuruh mengingat, menyebut kebaikan mereka, orang-orang yang saleh tadi. Jadi kita kawal belajar mengikuti jejak orang yang wasil ilallah, orang yang sampai lawan Allah, kawal kita mengikuti. Kita terkadang ikut hadir mereka, tetapi kita tidak tahu biografi mereka. Yang lebih utama kita itu mengikuti jejak mereka. Bagaimana mereka wasil sampai kepada Allah, di mana jalannya kita ikuti. Kita biasanya pada sampai habis baca manaqib itu, ya Allah, padahal bagus baca manaqib. Karena baca manaqib Imam Syafi'i, habis riwayat Imam Syafi'i baca manaqib pulang Imam Ahmad bin Hanbal, habis pulang baca manaqib Imam Ghazali pulang. Jadi tahu kita riwayat hidup orang-orang saleh. Jadi orang saleh itu luar biasa, jejak mereka itu luar biasa. Jadi di sini almarhum Tuan Guru Hudari, kita pernah ziarah ke sini buat Guru Hudari ini pengarangnya, ini Guru Hudari menyusun yang di makamnya Abdullah Khatib Kai Sidin Kai almarhum Guru Hudari. Adapun kemudian dari itu jadi sini, maka berkata orang yang fakir, yang amat taksir dan rendah lagi dhaif. Jadi orang saleh itu pasti mengatakan begitu, merasa mereka itu fakir yang selalu berhajat kepada Allah artinya. Orang yang dhaif, yang banyak dosa, pasti mereka orang saleh itu mengakui dirinya banyak dosa. Walaupun mereka itu ahli ibadah, tetap mereka mengakui banyak dosa. Yaitu Abu Abdullah Haji Muhammad Hudari bin Hasanah binti Al-Alim Al-Fadil Haji Abdullah Khatib. Dia pernah kita ziarah di Tungkaran. Berseberangan makamnya itu dengan Datuk Fatimah, Datuk Abdul Wahab Bugis, yang kita masukkan dalam jauh dulu, terjauh sedikit itu pernah ya. Di situ tuh makam Datuk Abdullah Khatib. Ini ada ceritanya di sini. Guru suku pun menemui kemuliaan di makam Datuk Abdullah Khatib. Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Saleh bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Alim Al-Lama Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajri Kelampayan. Jadi zuriat Datuk Kelampayan itu semuanya anak-anak sidin tu alim berdah, sampai ke cucu, sampai ke cicit, sampai ke bawah. Sebagian terpencar sudah, sebagian ada nangan mengaji, ada juga. Tapi kebanyakannya orang alim banyak. Ada menjadi pengusaha, ada. Itu berkat siapa? Barakatul ajdad, banyak berkat pada Tuhan tadi. Jadi kita disuruh berdoa terus, jangan sampai habis-habis kita berdoa, minta lawan doa, meminta zuriat kita menjadi anak yang saleh dan salehah tadi. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang beruntung.
Adapun Syekh Al-Mukarram Haji Muhammad Zaini Ujar Sidin bin Abdul Ghani. Abdul Ghani ini bujur bang Sidin kada mengajar kayak orang-orang, tapi alim luar biasa juga. Bin Manab bin Saman bin Sa'id bin Abdullah Tasawuf gelar Sidin. Ini Abdullah, gelarnya Abdullah Tasawuf gelar Sidin. Bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari. Jadi berapa keturunan udah? Zaini bin Abdul Ghani bin Manab bin Saman Ampat Sa'id Abdullah Mufti Khalid. Oh bari juriat nanggada 8. Kalau silsilah guru bait lebih parah lagi. Guru bait parah. Kalau abah guru terjauh. Tapi kalau guru bait terparah. Kalau ada salah guru bait itu nak ada juriat keempat, kelima guru bait. Jadi guru bait itu parah kalau ada kelampaian. Nak ada keempat, kelima. Jadi di Kalimantan itu kalau ulun melihat dan orang-orang juga orang-orang besar juga pada semuanya ada darah datu. Kayak guru Bahir darah datu ada, guru Danau ada darah datunya, guru Juhdi menurut riwayat ada darah datunya juga. Jadi hampir di Kalimantan itu zuriat datunya. Sampai Pontianak ada zuriat datu juga. Yusuf Saigun, Syekh Yusuf Saigun itu di Pontianak. Jadi orang kalau ke Pontianak, wah ini ada yang dikenal orang Syarifah Anissa, Ubabah Syarifah Anissa, Pontianak. Itu saat ini dihilangi oleh orang besar. Jadi termasuk Sidin itu ahlul Quran, senantiasa mengamalkan Al-Quran. Syarifah Anissa Al-Haddad. Jadi kalau orang ziarah ke sana, ziarah makam Juriat Datu 1 dan ziarah yang masih hidup yaitu Syarifah Anissa di Pontianak. Itu kawan ulun berkisah, Sidin itu setiap tamu datang dijamu Sidin. Jadi ada di muka rumah Sidin itu makanan gratis. Itu duit balian orang. Ujar kawan ulun itu berkawan lawan cucu Sidin, cucunya Syarifah Anissa. Sehari itu dia membukai amplop hadiah orang itu hampir 200 juta dalam sehari. 200 juta dalam sehari. Itu kawan ulun berkisah. Ya, rancak bakal pasangan anaknya bakawan lawan cucunya Syarifah Anissa Al-Haddad. Jadi bubuhan ulama besar termasuk Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan datang ke sana. Kalau ada rezeki kawan silaturahim ke sana. Menghilangi Ubabah Anissa di Pontianak. Jadi orangnya ahli Quran, khatam Al-Quran terus. Mudah-mudahan memaafkan akan dia oleh Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Maka sebesar-besar harapan hamba zuriat Al-Mukarram dan lainnya bahwasanya bersungguh-sungguh menghasilkan ilmu yang memberi manfaat, karena sepanjang pengetahuan hamba ujar dari guru dari tidak ada martabat terlebih tinggi daripada martabat ulama. Ujar Sidin pesan salah satu daripada zuriat pelampayan Datuk Abdurrahman Siddiq, ingati itu lawan zuriat itu jangan sampai kada menuntut ilmu agama,
Karena terkadang orang itu senang berjual nama datuk, aku Jurid Pelambayan, sedangkan inya kada alim. Padahal kita tersopan mengakui zuriat orang hebat. Kalau kita kada mengikuti jejak datuk kita, ujur. Kita terkadang merasa aja bang mengaku juriat, aku juridku datuk Pelambayan. Tapi alim gak ada, sembahyang gak ada, supan merah, turun kepada juga. Padahal orang bahari menyembunyikan, zuriat itu disembunyikan orang. Nah ini sedikit aku zuriat itu habis, aduh nyulat sakit barangnya. Ada biar orang bilang berhadapan ulung ngaku zuriat itu habis. Kalau ada alim bisa mengaku, datuk pun bisa mengakui dirinya jadi cucu kayak ayah. Kalau ini emang mengikuti jejak datuknya. Ini pesannya Datuk Abdul Siddiq. Oh jadi pesan Siddiq, zuriat itu jangan sampai kalian menuntut ilmu agama, jangan sampai jadi orang jahil. Jadi ilmu agama ini luar biasa dituntut sama kita. Itu pahamannya kadang-kadang. Ini pahamannya kita juga, jangan sampai anak cucu kita ada alim, kita kada bisa anak alim, kada mengaji ilmu agama. Kalau kita bisa orang alim di rumah nyaman bertakun hukum, kita umumnya supan bertakun masalah haid, ada cucu, ada menantu bertakun situ. Kita menyambung masalah waris, kada tahu hitungannya bertakun nominatun alim, bisa membagikan tentang agama. Wah ini pian ngalih bang zamannya juga. Ketujuh menjual nama datuk, aku jurid datuk, banyak orangnya. Ini guru Munawar mengingat dia. Jadi kalau ikam ada alim ada sama aku datuk 35 tahun ngaji di Mekah Madinah. Datuk kalau itu 35 tahun ngaji. Kita setahun aja hari sawat. Aku jurid datuk. Padahal sembunyikan. Ada usaha orang tahu. Ya datuk alimnya. Sabilal Muhtadin itu dikenal orang sampai se-Asia Tenggara, dia dikenal orang. Kitab Datuk Sabilal Muhtadin itu dikenal orang. Saking alimnya Datuk Pelambayan itu. Nah, sampai zuriat Sidin bang alimnya luar biasa, sampai dikenal orang Mekah Madinah. Ya Abu Guru salah satunya. Dulu si Ali terkenal di Mekah Madinah, si Ali juriat datuk juga. Di Ma'la tuh banyak juriat datuk dimakamkan banyak. Ada beberapa orang juriat datuk Pelambayan dimakamkan di Ma'la sana. Ya jebun dalam pagar. Kami guru aja kada bawa pada sini. Padahal dalam pagar tu kampung datuk banyak jurid datuk. Tapi mereka kan mengaku, kan pada dengan orang-orang. Oh aku jurid datuk, juridku ini kada pada mereka. Kenapa mereka supan? Seorang ada alim, supan orang. Datuk Pelambayan alimnya luar biasa. Kita sedikit jual datuk, sedikit jual datuk, jual pada tuan aja, alimnya ada surah. Jadi guru bahin tuh pernah guru bahin ngaku jadi Pelambayan pernah. Ulun tuh duduk ulun guru bahin pernah duduk berapa kali. Waktu tasmihan anaknya Habib Zain, ada pernah guru bahin Pandir Zuriat itu kan pernah. Waktu di beberapa ya Habib Bahashim mentasmiahi berbahin banyak panjang kalau berbahin
Ada pernah mengakui kita jual pelampaian, ada pernah sih. Pengajian sidin pun ada pernah berkisah aku zirin ku ini, ada pernah. Ya tibian dengar ya. Mengakui. Alimnya luar biasa. Guru danau ada pernah ya. Padahal yang seruk baluk ya guru danau zirin pelampaian. Kalau menurut kisah itu tibang begini. Jadi kalau kita jujur orang alim, diam aja. Kalau orang tahu itu wajar aja tuh orang tahu. Kalau kita buka rahasia dosa, diam aja. Kalau orang membukakan ada bapak. Kalau sampai mutung seorang sama akui, jangan nyupanin pada Tuhan kalau ada alim. Pada Tuhan ahli ilmu syariat, ahli tarikat, ahli ma'rifat, seorang ada. Dan itu wasil ilallah, seorang ada wasil. Ada sampai lewat Tuhan. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas ya Nabi min darajat nubuwah ahlul ilmi, yang terlebih hampir manusia daripada derajat Nabi yaitu ahlul ilm, yaitu martabatnya orang-orang alim. Jadi kadang-kadang habis derajat nubuwah umpamanya orang kaya umpamanya harus bisi ini kadang-kadang harus jadi presiden kadang-kadang, tapi jadi presidennya alim termasuk ini. Umpamanya alim timbul sugih ada apa-apa tinggi juga masih. Yang paling tinggi itu ya derajat orang-orang alim tadi. Tapi orang alim yang mana? Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Derajatnya tinggi di sisi Allah. Karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini langsung Allah berfirman di dalam Al-Quran, wallahu alam, selagi akan mengangkatkan Allah Ta'ala akan orang yang beriman daripada kamu dan orang yang derajat dikaruniai ilmu beberapa derajat. Jadi orang alim itu beruntung jadi orang alim. Kita itu ditakdirkan Allah jadi orang alim, bersyukur. Kita bisa anak ada ahlul ilm, bersyukur kita lawan Tuhan. Itu lebih besar daripada kita mempunyai kemewahan dunia. Kenapa ya? Umpamanya kita tuh meninggal dunia, kita banyak bisi harta. Umpamanya ya, tapi anak ada alim. Kalau anak ada alim, otomatisnya bisa menjalankan harta tadi. Umpamanya kita ada banyak bisi duit, tetapi kita bisi anak-anak yang soleh, anak-anak yang alim. Jadi itu tiap malamnya bacaan Yasin, tiap malamnya bacaan Fatihah, tiap malamnya sembahyang hadiah, kisah bondong biar. Kita sudah amal ibadah kadang-kadang. Ilmu kada kayak orang, harta kada banyak, tetapi kita bisa anak yang soleh, bondong biar. Itu salah satu keberuntungan. Lihat kursus kuitan sini manidik anak sini orang alim dulu. Orang alim itu kalau sudah jadi orang alim, dunia itu menggiring, dunia itu menggiring, ya mengikuti dari dunia. Akhirnya orang alim itu dunia menyasahi, dunia menyasahi.
Oh, Ustaz ada juga aja orang alim ada sugih. Tuh biar benang zahir biar ada sugih. Hati sidin sugih. Salah satunya guru Cangdong. Guru Cangdong do hati sidin sugih. Bujur sidin misi rumah gubuk. Tetapi hati sidin senang. Sugih juga. Sugih itu letaknya di hati, rasa nyaman. Nyaman hidup tuh sugih dah. Utang nggak ada, pikiran nggak ada, macam-macam. Ibadah, ilmu, amal. Karena ilmu itu al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Al-amalu tabi'uhu. Kita tuh sebanyak ada lebih ilmu. Kada dihitung orang. Karena ilmunya kada ada. Kenapa guru sekumpul diangkat oleh Allah? Karena sidin alim, bisi ilmu, diajarkan sidin pulang bermanfaat lawan umatnya Rasulullah semuanya. Elam jasidin, ketahuilah olehmu bahwasanya di dalam lembaran ini kertas di perjalanan Al-Mukarram Haji Zaini jasidin. Karena sidin ini termasuk guru tuha bahari guru dari. Sidin termasuk orang yang dekat lawan almarhum abah guru dekat. Dan menakibnya amat panjang maka hamba pendekkan sidin, dan setengahnya hamba tinggalkan karena takut akan kemegahan itu akan berlebih-lebihan khawatir. Jadi kalau kita tuh berkisah tentang guru, kalau orang ini umumnya cocok lawan kita atau kada, jangan berlebihan kita. Cukup kita tentang disesuai dengan akal orang. Ya ada orang ada sesuai dengan akal orang. Orang itu akhirnya mentertawakan. Timbul jadi fitnah hal perguruan. Kita tuh mas perguruan banyak ini. Jangan kisahkan macam-macam. Kisahkan kebaikan mereka. Jangan kisahkan tentang karamat. Karamat itu terkadang ada orang itu menolak, ada nang kada. Lain-lain juga orang beriman sama Nabi kita Isra Mi'raj ada nama ingkari, ada nama menerima sama karamat tadi. Kalau yang kita karamat Rasulullah ini itu usah dikisahkan, cukup kita sendiri dan mengalami. Kalau kita mengalami dah cukup. Kalau kita berkisahan boleh aja seirama, asal seirama. Kalau ada seirama timbul fitnah perguruan kita. Apalagi wah ini sosial media ada, langsung disuruh orang. Ibadah orang merampok aja akhirnya. Padahal itu emang dialami oleh mereka guru-guru nama lawan sini. Termasuk dulu Paman Abul, Omarina, ujung-ujungnya guru Abul di sana, Martapuran. Sidin itu dipadai oleh Abu Guru, ikam bola aja sih. Malam Senin ziarah orang-orang. Malam Senin. Habis meninggal itu Sidin pada sini. Sebelum meninggal itu kan ikam ziarah malam Senin. Jamaah Abul ziarah malam Senin. Ziarah malam Senin, tengah malam. Dulu Kubah itu masih bisa dibuka. Di Kubah itu dibuka malam. Jadi berjalan jaga menabul. Tanya Kubah, guru itu berubah. Guru itu berjongkok, tetapi ada orang ini berdua mengiringi sini. Orang nomor dua mengiringi sini itu pun melihat orang guru itu berhadapan langsung. Timbul nama cium tangan orang guru, timbul tanduk apa pagar nang besi itu. Apa pagar pagar itu ya tahantuk. Timbul pingsan tahantuk pagar tadi. Kasat mata melihat. Karena itu suatu bertiga aja, emang boleh bisa bertiga aja. Nah timbul kisah itu, orang mengerampot. Itu kau bisa dialami. Itu pandangan batin tadi. Kau dialami. Karena sudah ada perintah oleh sini ikam ziarah malam Senin di sini.
Itu hanya meninggal. Dulu makam Abu Guru tuh kau dicium. Ulun sempat mencium dulu, cium, karena boleh cium. Habis itu akibat dicium tadi, khawatir timbul fitnah, khawatir timbul syirik. Dikatakan orang khawatir syirik. Ya terkadang kalau kayak Ka'bah kita cium lo, tembak sama Abu Guru sampai dicium, ciumnya orang di sana. Ya di situ akhirnya dipagar. Karena orang mengambil berkat. Ya, ingat bahwa waktu Abu Guru meninggal tahun 2005 dulu, sampai tasbih itu ditimba ibunya Kak. Nih tabala si dia surban dia tabarukan tadi. Waktu si dia meninggal 3 hari luar biasa loh. Supaya turun rahmat, mudah-mudahan dengan berkat kita mendengarkan riwayat orang saleh, bil khusus Abu Guru Sukumpul, mudah-mudahan Allah senangkan hati kita, Allah kabulkan seluruh hajat kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan nanti di padang mahsyar bersama orang-orang saleh dan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita senang mendengarkan riwayat hidup orang-orang saleh. Karena Allah berikan kita ini masing-masing wilayah itu. Banjar ada ulama besarnya, karismatiknya juga. Di Jawa ada ulama karismatiknya. Sampai akhir zaman masih ada karena dikirim oleh Allah. Khalifahnya Rasulullah itu ada aja. Bila sudah khalifah Rasulullah itu meninggalan, nah itu tandanya sudah. Tandanya diambili oleh orang-orang sedikit-sedikit orang-orang soleh. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna zikril auliya tanzilur rahman. Ketika dibaca hikayat karamat aulia itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat, dan orang yang atas orang yang membacanya dan orang hadir mendengarkannya. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan Allah hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Karena kita baca menakib aulia ini senang diturunkan Tuhan rahmat. Jadi bagus, rahmat Tuhan ini terasa semuanya. Bukan kita di masjid ini aja, semuanya di kampung ini mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ya timbul keberkahan, keamanan. Itu salah satunya daripada berkahnya aulia tadi. Contohnya berkah aulia ya Pak. Madinah itu ada makam Rasulullah, didatangi orang Tarskala, kada pernah berhenti. Kenapa? Kan ada makam Nabi di situ, di Sukumpul, kada pernah berhenti. Datangi orang Tarus, karena Sukumpul itu ada Pak Guru. Pelambayan dihilangi orang terus. Kada henti-hentinya, karena itu berkahnya tadi, rahmat Tuhan turunan di situ. Karena ada wali besar di sana, timbul turunan dari orang. Buktikan aja biar, supaya jangan dengar pandir, ya buang. Dengar orang pandir aja, ada tahu buktinya. Wah ini buktinya kita. Kalau kada tahu, banyak melampaui itu ke Sukumpul tuh, habisin duit ya. Rasakan dulu. Bila nang pandir wara, rasakan dulu. Iya, ada buktinya. Mau rasakan dulu, hanya tahu. Kayak apa orang pangkat orang di sisi Allah tuh, kayak apa? Pangkat orang di sisi Tuhan tuh rasakan dulu. Inilah orang kada pernah hadir, kada tahu kewalian orang itu. Otomatis taksi rame, bis rame. Ya lah, apa orang berjualan rame.
Itu salah satunya berkahnya orang soleh itu, sampai ke mati itu, sampai sidin wafat masih bisa memberi manfaat lawan orang yang hidup. Itu tuh. Dan lagi hamba mengumpulkan sidin permintaan orang yang datang kepada hamba yang terakhir saudara Fauzan Al-Zahra uji sidin. Karena manakib ini masing-masing ada nama apa nama nyusun manakib peguruan guru dari termasuk dulu ayah Irsyad Zain menyusun juga sidin dalam pagar. Habis itu disusun lagi oleh Guru Ansari yang pernah datang ke sini itu menyusun juga. Habis itu disusun oleh tim Az-Zahra juga. Itu masing-masing ada manakibnya. Dikumpulkan, disatukan. Tapi ini sebagian kecil aja di sini. Syahdah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas ahli Banjar termasuk kita Kalimantan ini. Nikmat sebesar-besar nikmat yang Allah berikan lawan buat orang Banjar, ahli Banjar, yaitu mereka dahulu di dalam qalbun ghafil dulu kada tahu cinta dengan Nabi Muhammad. Berkat adanya Abah Guru, di situ bacakan maulid, di situ dibacakan ilmu agama, timbul menambah mahabbah rasa cinta dengan Allah dan Rasulullah. Bujur dulu di tempat sekumpul lain, sekumpul bahari namanya. Situ dulu tempatnya perampok sekumpul bahari. Banyak perampok Banjar bahari kayak itu biasanya. Dibangun kompleks ngumpul tadi. Di situ banyak orang bertajak rumah, berdatangan sampai mahal tanah tadi. Itu berkat sini sebagai orang soleh tadi. Bahwasanya diadakannya seorang alim ulama yang mampu menghimpunkan ilmu zahir dan ilmu batin, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani nafallahu bihi wa bi'ulufi darain. Sedikit lagi. Dan Syekh Al-Mukarram telah berkata bahwa nama lagi kecilnya Kusyairi, dahulu bersumber nama Kusyairi, halnya tidak pernah ihtilam. Ada pernah bermimpi basah sini, ada pernah bermimpi zunub, ada pernah sini. Berada di samping kedua orang tuanya dan neneknya yang bernama Salbiah yang memelihara penuh kasih sayang. Jadi guru pertama Sidin ya orang tua Sidin, Kai Sidin itu guru utama Sidin. Padahal yang bagus tuh orang tua dulu mendidik anaknya. Orang ada alim banyak, nah alhamdulillah kita ajarkan orang lain itu sudah caranya. Tapi yang paling baik kita mengajari dulu, mengajari apanya, akhlak barang. Kalau kita bisa, umpamanya kita bisa mengaji, ajari mengajinya. Kita bisa mengaji, suruh lawan guru, antar ke guru, bagus-bagus antar lawan guru, diserahkan bujur-bujur, minta didikakan anak-anak. Dan mendidiknya telah tertanam ilmu tauhid. Nah, jadi ini pelajaran lawan kita lah. Sidin dilajari oleh Kuitan Sidin, oleh Nini Kai Sidin ilmu tauhid. Mengaji dulu, habis itu ilmu tauhid tanamkan. Tauhid ialah mengisahkan Allah. Ya, belajar kita sifat wujud, qidam, baqa. Nah, ini yang pertama kita ajarkan. Jadi kalau orang bisa ilmu tauhid, inya nyaman menghadapi dunia.
Contoh terjadi sesuatu, terjadi umumnya musibah lawan kita bisa mau tauhid, paham tak kita? Oh Allah Taala berkehendak lawan aku kayak ini sudah. Senang dah tinggal obat lagi. Karena dia tahu sudah bahwasanya Allah Taala lebih sayang lawan kita itu tadi. Sayang lawan kita Allah Taala. Yang manusia itu banyak-banyak ujian. Tinggal kita aja kalau hati besar, badan lapang untuk menghadapi ujian tadi. Nah ya Haji Darwis tadi hanya dari kebakaran masih, tapi insya Allah Allah kabulkan hajat insya Allah. Allah ganti lebih baik dari itu insya Allah. Ulun doakan biar mudah lancar, rezeki biar lancar, terbangun lagi lebih besar dari itu. Insya Allah berkat aja semuanya. Ya musibah itu datang Tuhan lebih tahu dan kita lebih tahu. Tapi lihat santai aja Bang Haji Darwis. Melihat ya santai aja muhanya. Oh berarti aman aja. Kalau aman tuh muhanya dah senang aja berarti. Berarti paham sudah lawan ilmunya. Karena ada dan abadinya ya Allah. Dunia itu ada dan abadinya. Bila sudah diambil orang udah santai dah. Kita ambil orang juga ya. Ngaranya hanya meninggal dunia, tinggal dunia. Sebanyak apapun harta kita tetap ditinggal. Bisi alpat berapa buah tetap ditinggal. Bisi rumah berapa buah tetap ditinggal. Bisi bini uangnya banyak tetap juga ditinggal. Nah, semuanya ditinggal juga. Paham aja sudah. Sebab melihatan hamba jauh jasidin selamat dalam masa bergaul, bahwasanya al-mukarram adalah akhlak yang tinggi, lagi mulia dan miskin dalam penghidupan. Ah, sini miskin. Urus umumnya ada suami ada yang kehidupan miskin. Tapi sini akhlak baik lawan orang tuha baik, sini santun. Sidin itu akhlak luar biasa. Akhlak itu ditinggi benar akhlak berilmu. Orang itu berakhlak baik dipuji orang ya. Bila orang itu akhlaknya baik sama orang walaupun alim. Orang itu alim tapi kan berakhlak sama orang. Segitu tuh alim iya akhlak baik ay guru ngumpul nih akhlak sih luar biasa. Sidin penghidupan miskin, dia ada pernah mengeluh, ada pernah mengeluh lawan orang, kada berduit, kada bisi baju, maksudnya tuh tapi hanya selambar aja sini sehari, selambar aja bahari. Itu bangnya sini dipakai. Sini pernah cerita waktu si menuntut ilmu selambar aja tapi sarung. Kalau wah ini sarung mahal. Lihat kayak Guru Udin aja. Ulun melihat tapi Guru Udin BHS tuh. Ampun Guru Udin tuh BHS hampir 10 juta ada harganya. BHS. Ya ada BHS yang rendahan, ada BHS tingkat tinggi ada. Ya kayak ada keemasan. Ada 10 juta. Ada 5 juta harganya. Tapi guru sekumpul kan bari pakaian tas sarung Samarinda aja. Sini banyak bari sarung Samarinda. Ya di Guru Bahit itu sarung sini bagus. Nah di situ kita belajar menyukuri nikmat Tuhan. Kalau kita tuh bisa aja kayak orang pakai yang mahal baik-baik. Napa yang baik-baik untuk bangga kada menyukuri nikmat Allah tadi. Itu niat kita. Oh ini biar bisa lebih bahwa sembahyang menghadap Tuhan yang mahal-mahal, yang baik-baik.
Di guru bahit. Oh, mahal guru bahit itu pakaian sidin. Sarung sidin luar biasa. Sama guru songkol pakaian sidin. Tapi habis meninggal bagi-bagi lagi. Masing-masing ada bisi guruan. Anak sidin ayah almarhum Kiai Muhammad Arsyad, pengasuh pemangki, wakil pengasuh sidin itu banyak pakaian BHS yang mahal-mahal. Pas sidin meninggal dunia, anak sidin mencari sarung tadi. Kalau aja anak-anak ada sarung mahal-mahal ampun abah. Sekalinya di lemari itu Oja Ustadz Ahyad, adanya Ustadz Ahyad anak Arsyad. Semuanya kada lagi, tapi mahal-mahal tadi. Apabila sila beriakan. Nah, situ belajar kita bersedekah waktu kita hidup, dan waktu kita meninggal lebih afdal waktu kita masih mampu, masih sehat bersedekah tadi. Ini lain atau kualitas pahalanya lain. Saat kita sehat, awan kita nang udah uyuh benar hanya kita beriakan, apa bagus saat sehat. Ya Jahya, anaknya Karsa. Cari di lemari kan ada lagi, tapi apa yang mahal-mahal. Padahal belum Karsa itu banyak tapi mahal. Pian paham aja tuan guru tuh pasti dia cari orang tapi mahal-mahal. Ada mau pengmat dari guru nang tapi yang harga 100.000 doang apa mungkin. Pasti orang-orang yang hebat kemantari tapi nang mahal-mahal. Nah itu kelebihan orang-orang soleh tadi. Karena mereka ambil berkatnya tadi itu. Nah kayak pian ini tulah kesumpul niat takkan bujur-bujur. Niat kesana bagus-bagus. Insyaallah dapatkan berkah pol insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan harta yang berkah, diberikan Allah zuriat dan salih insyaallah. Tak lupa kita doakan mudah-mudahan haji darwis kabul hajat biar. Nah saat ini kabul hajat biar semuanya. Itu musibah itu wajar aja. Insyaallah Allah berikan lebih baik lagi. Ala hazini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Radul ladzi yamda'alih. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من علماء العاملين. اللهم يسر لنا أمور الدنيا والآخرة بركة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمور الدنيا والآخرة وبركة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمور الآخرة بركة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الله رب العالمين. تقبل الله منكم.